Makin kesini, rasanya semakin banyak ya perusahaan-perusahaan teknologi yang pingin terlihat semakin green atau semakin mencintai bumi oleh para konsumernya. Mulai dari ngecilin ukuran packaging, terus juga ngilangin headset, terus akhirnya ngilangin charger, ya. Dan tahun lalu contohnya kita lihat Acer bikin sebuah laptop yang ramah lingkungan disebut Acer Aspire Vero. Nah, laptop hasil kolaborasi dengan National Geographic tersebut katanya tahun ini diupdate dengan desain yang lebih baru. Seperti apakah bentuknya? Ayo saatnya kita cek ke Acer Store. Hai Mas. Iya, halo. Ini displaynya baru ya? Iya, displaynya kita lagi tema Green PC. Oh, ini sih ya Vero yang Iya, baru. si Vero-nya. Green PC katanya. Oh, ini galon-galon bekas Aqua ya? Iya, gagangan bekas Aqua. Ini biji plastik. Oh, Dari jadi daur ulang juga. sampah lautan di Iya, di recycle lagi. cycle. Oh, jadi dari sini, jadi Baru ke ini. di laptop, iya. Oh, sebenarnya secara harga nggak jauh beda ya sama yang laptop-laptop biasa Iya, gitu. nggak jauh beda pada harganya. Cuma mungkin beli laptop ini bisa kayak pamer ya. Iya, pamer karena Oh, Green gue PC. lebih laptop gue lebih green daripada laptop Iya, lu, yang gitu. lain-lain. Lebih kayak menyintai lingkungan. Gitu. Terus ya kayak limited edition gitu kan Iya, laptopnya. limited edition juga karena model dari bahannya juga 85% recycle dari PCR. Cuma sejauh ini udah ada belum sih yang beli ini? Udah lumayan banyak sih yang beli. Yang Biasanya si beli ini laptop emang berencana beli ini atau emang lagi lewat aja? biasanya kayak kayak gini? ada juga yang udah rencana, ada juga yang dari kita sounding dari penjualannya sendiri. Oh, tapi apakah persepsi orang bakal kayak, oh ini dari daur ulang sampah pasti lebih jelek gitu bahannya nggak? Pertama sih ngomong kayak gitu, cuma pas kita jelasin dia lebih ngerti lagi sih, karena material juga lebih kuat dari yang biasanya, bukan kayak plastik yang biasanya gitu. Jadi Ya seru juga ya kalau ambil satu buat Iya, buat review. buat review bener. Ya. Boleh deh ambil satu ya. Oke, siap. Oke. Sampai rumah, saatnya kita buka. Lihat deh, packaging ini unik ya. Beda sama Vero edisi sebelumnya. Bahkan rasanya lebih keren kalau jadi pajangan seorang penggemar berat National Geographic gitu. Tidak ada sedikit pun bagian yang terbuat dari styrofoam atau plastik. Semua dari karton dan bahan-bahan yang bisa didaur ulang dengan mudah, 100% recyclable, sehingga ramah lingkungan. Bahkan 80% dari kardus ini sudah terbuat dari kertas daur ulang. Adapun bagian dari packaging yang bisa kita pakai sebagai mini laptop stand. Let's be clear, secara bentuk umum laptop nggak berubah ya dari Vero tahun lalu berbasis laptop Acer Aspire 15 inci. Namun, sama seperti packaging ya, motif dan logo National Geographic yang dituangkan pada punggung dan frame dalam membuatnya terlihat berbeda dan truly unik. Menarik perhatian gitu sebagai laptop di harganya. Hell, Anda ini bukan laptop yang diklaim ramah lingkungan sekalipun, desain ini sangat jelas menarik di harganya. Walau ada beberapa hal yang kayaknya agak lebay ya, seperti tulisan For Planet Earth di spacebar, terus tombol R dan E yang kebalik ini. Mungkin perlu kami ulang lagi, 30% laptop ini terbuat dari polimer atau plastik post-consumer recycled yang mereka klaim menekan emisi CO2 saat produksi hingga 21%. Bagian yang paling banyak kandungan PCR-nya ini adalah bagian keycaps yang mencapai 50%. Tidak ada sedikit pun stiker yang tertera, jadi tulisan Intel Core-nya pun di-emboss ke dalam casing ini. Hehe. Konstruksi memang bukan yang paling solid, tetapi finishing kasar ini enak dipandang. Tahan goresan, dan yang penting nggak rawan sidik jari. Gue berharap banyak laptop-laptop lain yang bisa punya finishing plastik yang seperti ini. Posisi kamera di atas, ada sensor fingerprint di touchpad, terus soal konektivitas ada headphone jack, satu USB 2.0 dan slot gembok di kanan. Sisanya di kiri, mulai dari charging port, LAN port, HDMI, 2 USB 3.2 Gen 1, serta satu USB-C 3.2 Gen 1 yang sayangnya nggak support charging PD. Aspire Vero ini hanya tersedia dalam satu ukuran, yaitu 15 inch saja. Ya, jadi kalau Anda lebih senang dengan laptop 13 inch atau 14 inch, sayangnya tidak ada opsi. Di antara bezel-bezel ini ada panel IPS Full HD yang sebenarnya luas dan nyaman, tetapi ketika ditanya kualitas dan gamut warna, ini seadanya saja. Nggak lebih bagus dari laptop-laptop lain di harganya. Sure, ini laptop yang tampaknya asik buat kerjaan sehari-hari,
tapi agak kurang cocok kalau dipakai bener-bener ngedit foto dan video serius buat dipublish di Nat Geo gitu. Haha. Unit yang tahun lalu kami review actually pakai spek luar negeri ya, alias i7. Sedangkan di Indonesia, Vero dipersenjatai Core i5 1155 G7, masih generasi 11 dengan Iris Xe graphics, lalu membuka laptop ini didesain semudah mungkin dengan skrup standar. Ada RAM dual channel yang terdiri dari 4 GB soldered dan 4 GB SODIMM, bisa ditambah kalau mau, terus ada SSD NVMe 512 GB dalam satu slot. Misalkan cukup banyak ruang kosong dalam laptop ini. Secara performa, cukup sekilas aja ya ini, secara rata-rata Ultrabook Core i5 Gen 11 pada umumnya. Kita dapat performa yang masih cukup mumpuni buat editing-editing dan gaming casual. Misal buat Blender dan Premiere Pro. Lebih dari itu, kami sarankan buat upgrade RAM. Sempat dicoba juga main santai Genshin Impact dan Valorant. Cooling wise, nggak ada masalah karena ruangan dalamnya ini luas buat muatin 2 kipas secara berdempetan. Dan pada saat stress test pun nggak kerasa panas sama sekali pada keyboard. Tidak ada yang perlu benar-benar dikhawatirkan di sini. Melihat keyboard, masih standar Aspire 15 inch yang pakai numpad mini di samping kanan dengan tombol power nyatu, belum ada lampu caps lock serta fungsi FN lock. Yang penting ada backlit satu tingkat. Touchpad cukup luas meski feel tidak berbeda dari Aspire series pada umumnya. Paling kekurangan di sini yang cukup berasa itu tidak adanya support charging USB-C. Padahal andai ada, justru lebih eco-friendly lagi kan kalau charger HP dan laptop bisa jadi satu. Nah, daya tahan baterainya sendiri ada di kisaran 8 jam untuk usage ringan. Terus kualitas speaker ya ini standar seri Aspire. Honestly, membranding sebuah produk sebagai eco-friendly itu udah hampir menjadi suatu kewajiban tiap perusahaan zaman now untuk menaikkan popularitas sekaligus menyebarluaskan kesadaran ramah lingkungan. Sebuah produk tersebut nggak bisa sekedar mengandalkan nilai jual sustainability, misal terbuat dari bahan recyclable, bahan daur ulang, dan sebagainya, namun juga harus bisa bersaing secara harga dan value dengan produk-produk lain yang belum punya branding eco-friendly. Say, misalkan gue harus milih antara laptop ini dengan Aspire normal dengan spek yang sama tapi lebih murah 500.000, kayaknya gue jauh tetap lebih milih laptop ini kemana-mana dengan ya desain yang lebih unik, lebih bagus, dan juga kebanggaan tersendiri gitu. Bisa punya laptop yang peduli lingkungan ya jatuhnya. Intinya semakin kesini kami harus semakin banyak produk-produk yang mengedepankan sustainability dan keramahan terhadap lingkungan. Semakin banyak perusahaan yang menggelontorkan investasi dan R&D ke dalam produk-produk ramah lingkungan seperti ini, semestinya itu akan memberi dampak positif pada consumer dan juga semakin bisa bersaing gitu produk-produk ramah lingkungan ini dengan produk-produk biasa. Ya, itulah kedua kalinya kita berpendapat soal Acer Aspire Vero. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah mau mendang-mending? Udah tahu mesti ke komentar. Yang pasti, jangan lupa buat like dan share. Kalau berkenan, jaga terus kesehatan. And as always, stay safe.